Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kalian semuanya. Salam perubahan untuk Indonesia yang lebih adil, makmur, sejahtera dan sentosa. Ya, bahagia warganya, maju negaranya. Oke teman-teman, kita sudah menyaksikan bagaimana jamuan 3 capres ya. Anies warning Jokowi. Nah ini seru karena jutaan mata rakyat, masyarakat menyaksikan karisma ya dan kebesaran hati Anies Baswedan mendatangi undangan Istana Presiden. Walau dihina, dijegal ya kan, Anies membalas dengan senyuman. Ini pertemuan tersebut adalah bentuk kemenangan moral bagi Anies Rashid Baswedan dan seluruh pendukungnya. Itulah Anies, sosok pemimpin yang elegan, sabar dan berwibawa. Kehadirannya dalam jamuan makan siang yang digelar Presiden menuai simpati masyarakat dan publik seluruh Indonesia, membuat Prabowo dan Ganjar terlihat minder teman-teman. Ya, maklum ya, lebih dari 1 tahun Prabowo dan Ganjar sibuk mengemis restu dari Jokowi, saling sikut ya, intrik dan gesekan-gesekan di antara mereka. Anies tidak terjebak dalam drama norak dan memalukan tersebut. Teman-teman semuanya, Anies tak gubris dengan akal-akalan politik Jokowi. Yang terjadi justru diposisikan dalam aneka hasutan dan kebencian. Tapi perlahan Anies tampil melucuti kesombongan istana, ya, bahkan mungkin Prabowo dan juga Ganjar gitu. Nah, Anies duduk berhadapan dengan Jokowi, terlihat santai dan tenang sembari melemparkan sindiran, menusuk ke jantung kekuasaan. Banyak rakyat minta presiden netral dalam pilpres. Nah, itu dia pesan moralnya teman-teman. Pesan pendek itu membuat Jokowi, Prabowo, dan Ganjar menjadi kaku, sadar bahwa esensi pertemuan di istana tersebut hanya untuk mendengar sikap tegas Anies menyuarakan aspirasi rakyat. Ihwal netralitas Presiden Jokowi tentu tidak memberi keuntungan bagi Prabowo dan Ganjar. Kedua capres sejauh ini sangat menikmati modus politik cawe-cawe Jokowi, membuat rakyat muak dan gusar terhadap sikap politik Presiden Jokowi. Namun, seiring dengan waktu, gelombang gerakan perubahan semakin membesar, membuat Jokowi galau. Ya, bila pilpres dicurangi, maka sudah tentu rakyat yang terzalimi akan berontak secara nasional, teman-teman. Dan teman-teman, di meja makan istana, Anies memperingatkan Jokowi agar tidak bertindak semena-mena. Selaku presiden ya harus dan wajib bersikap netral. Itu pesan yang serius dan sangat keras dari rakyat. Gaya politik Anies lembut tapi menusuk banget, menusuk jantung istana Prabowo dan juga Ganjar waktu itu. Tapi yang sangat perlu diingat adalah bahwa rakyat sudah lama bosan dengan janji palsu dan harga barang murah, lapangan kerja terbuka luas dan lain sebagainya. Rakyat ingin perubahan. Nah, bagaimana pengalaman tahun sebelumnya? Pemilik modal ya menangkan pemilu karena mereka mainnya beli suara di TPS. Cara beli suaranya lewat RT ya. Ya, RT yang dipercaya untuk mempengaruhi warganya. Kemudian yang kedua, coblos suara sisa. Sisa-sisa suara gitu kan, itu dicoblos juga gitu. Yang ketiga, culas pada saat proses penghitungan suara. Antara tukang baca dan tukang nulis, yang baca benar tapi yang nulis curang. Nah, yang keempat teman-teman, surat suara yang sudah direkap TPS bisa juga dirubah ketika waktu sholat dan waktu istirahat makan siang, atau ketika kotak suara digeser. Nah, yang kelima, hitung di PPK ya, mereka curang lagi hitungan rekap suaranya antara yang baca dan yang nulis. Ini harus kita antisipasi. Yang keenam, di KPU misalnya inputnya dirubah-rubah. Jadi saksi harus kuat dan gantian agar bisa sip-sipan gitu, mengawal suaranya Anies Baswedan yang insya Allah menang 1 putaran. Yang ketujuh, kotak suara ditukar dengan kotak suara yang sudah disisipkan di tempat tertentu misalnya.
Yang kedelapan, mereka menyogok saksi dan panwas serta aparat keamanan yang bertugas dengan uang yang banyak, sehingga kecurangan ini bisa kapan saja terjadi. Lebih-lebih kalau kita tidak mengawal ya, ketika hari H 14 Februari 2024 yang akan datang, kita benar-benar sebagai tim sukses Anies harus kawal betul agar tidak terjadi kecurangan yang tidak diinginkan oleh kita bersamanya. Kita sudah memenangkan hati rakyat Indonesia. Anies Mohaimin, Anies Caimin ya, ini sudah memenangkan hati masyarakat Indonesia hari ini. Tetapi kalau kemudian nanti pada hari H tanggal 14 Februari ketika melihat kezaliman kita diam, maka kekalahan sudah barang tentu akan kita rasakan. Tetapi kalau kita berani tegas, misalnya kalau yang ngitung salah atau memang sengaja dibaca dengan keliru misalnya, kemudian kita tidak tegur, maka itu kita akan kalah dalam kontestasi Pilpres 2024. Maka sekali lagi mari kita kawal suara Anies, dan untuk hari ini kita fokus ke mengkampanyekan Anies secara sukarela. Mari kita ajak keluarga, teman ya, siapapun lah ya, anak bini, diajak semuanya yang sudah punya hak pilih. Mari kita pastikan mereka mendukung Anies Rashid Baswedan untuk agar ini total gitu, totalitas kita teman-teman bisa kerasa gitu bahwa Anies ini cukup satu putaran saja menang lawan dua gerbong yang hari ini berada di posisi Joko Widodo gitu. Nah, oke teman-teman, banyak kejadian yang sangat luar biasa sejak kemarin dan akan terus kita informasikan buat teman-teman semuanya. Juga saya punya sebuah rekaman deklarasi para guru ngaji, kemudian para kiai ya, karena ini penting yang langsung bersentuhan dengan masyarakat akar rumput, grassroots gitu, atau swing voters di bawah. Ini adalah guru-guru ngaji, guru-guru yang berwibawa, diikutin ke barat ke timur, diikutin, kemudian juga bisa mengkondisikan katakan 10-20 kepala keluarga di kampungnya, dan ini sudah mendeklarasikan Anies Rashid Baswedan untuk jadi presiden 2024. Ini alhamdulillah. Jadi guru-guru ngaji yang mereka insya Allah dekat-dekat semuanya dengan Allah Subhanahu Wa Taala, dan mereka niatnya kalau nggak tulus nggak mungkin dukung Anies. Kalau dukung Ganjar sama Prabowo, kita udah tahu gitu kan, mereka punya banyak modal, duit banyak gitu kan. Tetapi alhamdulillah hari ini masyarakat kita sudah tersadarkan dengan 10 tahun kepemimpinan Joko Widodo dengan rezim PDIP. Hari ini masyarakat udah benar-benar sadar gitu, udah pada cerdas, dan alhamdulillah bismillahirrahmanirrahim Anies Baswedan 2024. Nah teman-teman, selain saya juga sudah ada rekaman deklarasi salah satu istri dari bupati ya, ini sudah secara terang-terangan deklarasikan dukungan, meskipun memang jauh mungkin dari jangkauan kalian, tapi ini adalah bagian dari kita ini semuanya yang ngawal Anies ini saudara semuanya seluruh Indonesia. Bahkan barangkali yang hari ini masih belum mendukung Anies karena misalnya terafiliasi dengan pihak Ganjar atau Mahfud gitu, atau dengan Gibran dan Prabowo gitu kan, nggak apa-apa, semoga segera nanti mereka juga bisa bergabung untuk bersama-sama kita memenangkan Anies Baswedan dan Gus Muhaimin. Alhamdulillah di berbagai daerah deklarasi demi deklarasi setiap hari terus terjadi, mulai dari kelompok yang sangat kecil biasa gitu sampai yang besar, yang gede, yang jumlahnya luar biasa. Mungkin barangkali kita belum juga melihat kemana sih arahnya Gus Ikdam misalnya, kemudian Gus Kausar, kalau sebagian udah pada tahu tuh. Tetapi ini perlu kita sampaikan bahwa Gus Kausar ini sudah fix gitu kan mendukung dan insya Allah akan berusaha untuk memenangkan Anies Baswedan dan Gus Muhaimin di Jawa Timur. Kemudian juga ulama-ulama NU ya, ulama-ulama NU, ketua PW NU Jawa Timur sudah jelas arahnya kepada Anies Baswedan dan Gus Muhaimin, meskipun secara personal, karena kalau bawa NU ini kayaknya NU harus kembali ke hitoh gitu, netral.
terhadap dukungan pilpres gitu. Tetapi secara personal, secara wajib fardu ain gitu, secara fardu ainnya pengurus NU dan Bandung NU insya Allah mereka akan memenangkan Anies Rashid Baswedan dan Gus Muhaimin. Nah teman-teman, kembali kepada kecurangan tadi, tipe-tipe kecurangan yang sudah saya sampaikan, ini hanya butuh antisipasi saja, bahwa misalnya ada waktu-waktu rawan ketika sholat duhur misalnya, ini waktu-waktu yang sangat rawan gitu. Ini bisa digunakan oleh panitia penyelenggara pemilu itu di daerah-daerah, lebih-lebih daerah terpencil yang tidak tersentuh kamera, yang tidak tersentuh media gitu, untuk melakukan manuver politik kecurangan. Data yang sudah masuk misalnya sejak jam 8 pagi hingga jam 11 menjelang duhur, ini bisa saja dalam waktu yang sangat singkat dirubah sebelum nanti akan dihitung pada saat selesai pencoblosan di TPS tersebut misalnya. Maka ini harus benar-benar ada yang ngawal gitu. Jangan semuanya, bukan kita, ini juga butuh kewajiban ya, karena demi negara, bangsa dan Indonesia yang lebih baik tentunya. Jadi teman-teman relawan Anies harus ada yang standby 3-4 orang, lebih-lebih sampai 10 misalnya. Jangan semuanya barengan sholat duhur berjamaah semuanya, tapi harus ada shift-shiftan gitu. Ketika ketok palu diistirahatkan misalnya untuk melaksanakan sholat duhur, maka relawan Anies kita semuanya harus di daerah ya, di kota juga penting gitu, untuk mengawal Anies ya, mengawal kotak suara, takut diotak-atik ya oleh panitia penyelenggara. Kemudian teman-teman, yang rawan juga ketika waktu makan siang nih. Jadi waktu makan siang juga kudu kita jaga sebaik mungkin agar tidak terjadi kecurangan lah. Karena waktu makan siang ini mepet sama waktu tidur gitu. Habis makan males mau balik ke TPS gitu, pas tidur, wah kita akan kehilangan suara banyak untuk Anies Baswedan dan Gus Muhaimin gitu. Karena bisa jadi dicolong oleh panitia gitu. Nah ini penting. Jadi jam rawan kita harus tetap solid menjaga kotak suara ya. Kemudian sebelum jam istirahat, jam rawan misalnya, ketika pencoblosan itu juga harus kita jaga, karena kadang-kadang ada satu orang nih dia selalu kembali nih mewakili orang lain gitu misalnya, padahal orang yang diwakili dia itu ada sehat gitu dan bisa untuk pergi mencoblos pilpres gitu. Tetapi karena mungkin barangkali udah dikondisikan sehingga undangannya itu numpuk di satu orang ini, jadi dia balik-balik. Ini harus diantisipasi dan harus tegas kita menolak perilaku yang seperti itu gitu. Artinya satu orang ya satu suara, satu undangan gitu. Kalau kemudian dia keluar habis nyoblos, dapat setengah jam atau beberapa belas menit atau katakan 1 jam lagi, dia muncul lagi gitu dengan nyoblos lagi ke kotak suara, ada usulan undangannya. Nah itu kalau nggak sesuai, namanya kita harus tegas gitu, bahwa dia udah mulai bagian lah, dia itu pasti bagian dari kecurangan ya di pemilu 2024. Nah teman-teman, ini dulu nanti kita akan sampaikan informasi yang terbaru nanti sehubungan dengan Anies Rashid Baswedan dan Gus Muhaimin. Semoga Allah memberikan kemenangan kita semuanya. Mari kita bersolawat kepada Nabi Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.